Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Bacaan diambil dari Injil Markus 7, ayat 14 sampai dengan 23. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada sebuah cara berpikir yang dangkal, yaitu tentang haram atau najis tidaknya sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut. Orang Farisi dan ahli Taurat mengkritik Yesus karena para murid makan dengan tangan yang najis, karena belum dibasuh sehingga makanan mereka pun menjadi haram. Bagi Yesus, justru yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Mengapa? Karena dari dalam hati timbullah aneka dosa berupa segala kejahatan, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Dengan tegas, Yesus mengatakan bahwa semua hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Tidak membasuh tangan sebelum makan saja sudah menjadi masalah bagi mereka, karena bagi mereka najis. Untuk itu, Yesus memberi pengajaran yang kelihatan sederhana, tetapi sangat mendalam maknanya. Hal-hal yang tampak di luar tidak bisa mencerminkan hal-hal yang ada di dalam hati seseorang. Orang yang tidak membasuh tangan sebelum makan bukan berarti orang itu jahat dan najis serta menajiskan orang lain. Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada sebuah prinsip yang dangkal, yaitu tentang najis tidaknya sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut. Kita sering menemukan tulisan dan simbol halal dalam kemasan makanan, dan makanan dengan simbol tersebut layak untuk dimakan. Tentu saja hal itu baik karena menjaga kekudusan badan dari makanan najis. Namun jika halnya dimengerti demikian,
agaknya terlalu naif dan sempit. Karena pengertiannya semacam itu sama sekali tidak menyentuh salah satu bagian yang terpenting dalam diri manusia, yaitu hati. Hati menjadi bagian yang sungguh sangat penting bagi hidup manusia. Namun meskipun demikian, di sisi lain, dari hati juga muncul sesuatu yang seringkali merugikan, seperti misalkan dendam, iri hati, cemburu, dan hal-hal negatif lainnya. Banyak orang berpikir bahwa dengan partisipasi aktif dalam kehidupan menggereja sudah menjadi jaminan kelayakan di hadirat Tuhan. Di dalam hati ada kesombongan, keserakahan yang selalu melawan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kadang orang justru jatuh dalam dosa karena hatinya kotor. Hati ikut mempengaruhi pikiran untuk berlaku jahat. Hati yang jahat lebih menajiskan. Mari kita mohon rahmat agar kita mampu menghadirkan pemulihan bagi hati yang sakit, termasuk hati kita sendiri. Dan semoga mulut kita senantiasa mengucapkan kata-kata yang membawa kehidupan. Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, himpunlah kami bersatu dengan Putra-Mu dan yakinkanlah kami bahwa kebijaksanaan-Mu lah yang akan menyelamatkan dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.